Pejuang Langit, siapa sangka sosok pejuang sedekah brutal kita kali ini dulunya merupakan mantan preman, pemalak, pecandu miras, hidup tanpa arah, tanpa takut dosa. Ia adalah Ilham Nadir. Sekarang hidupnya berubah total demi ridho Allah. Setiap pekan, Ilham rutin bersedekah material bangunan ke ratusan masjid. Loh, kok bisa ya? Kenapa Ilham milih jalan ini sih? Ada cerita apa ya di balik semua ini? Nah, Pejuang Langit, saya udah bareng sama Mas Ilham nih. Mas Ilham ini punya amalan yang unik nih. Mas Ilham itu suka sedekah, ngebantuin pembangunan masjid ya Mas Ilham? Iya. Tapi nggak berupa uang, tapi berupa material yang dibutuhkan sama masjid tersebut Mas ya? Iya. Jadi Mas Ilham, habis ini kita akan datang ke daerah mana nih? Ke daerah Grogol, Masjid Soleh. Ini. Masjid Soleh? Ya, Kecamatan Sawu, Kabupaten Ponorogo. Baik. Ya. Kalau boleh tahu nih Mas Ilham, udah berapa masjid sih yang Mas Ilham bantu pembangunan atau renovasinya? Saya itu mulai 2006 nyampe 2005. Baik. 2025, ya sudah banyak. Berapa tahun itu ya? Lebih nggak? Ada nggak 500 masjid? Kalau 1000 ada insya Allah. Pejuang Langit memberikan bantuan stok material bangunan sudah menjadi rutinitas Ilham selama belasan tahun. Ia nggak hanya menunggu permintaan bantuan saja, tapi terjun langsung buat survei dan melihat masjid mana yang butuh bantuan. Masya Allah Pejuang Langit. Pejuang Langit, perjalanan menuju ke lokasi masjid ini memang butuh perjuangan. Karena kebanyakan masjid atau musola yang Ilham bantu, lokasinya berada di wilayah pegunungan sampai daerah terpencil. Pejuang Langit, jadi akses kita menuju masjid ini cukup masuk pedalaman, jalanannya juga nggak begitu bagus, tapi hal itu nggak menyurutkan semangat kita untuk membantu masjid-masjid di pedalaman ini. Ya nggak Mas Ilham? Siap. Mobil usaha warung miliknya inilah yang selalu menemaninya, sehingga sampai ke ratusan masjid di daerah terpencil. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, salam kenal Mas Ya, Anof. Ya, Sugeng. Mas Sugeng, Ya, sehat? Silam. Sehat, Ya. alhamdulillah. Ini pengurus Masjid Soleh, Dukuh Mijil Grogol. Nah, pasti Pejuang Langit pada penasaran nih, kenapa sih Ilham milih bantu masjid yang lagi renovasi dan itu pun dalam bentuk material, bukannya uang? Kok bisa kepikiran sekarang itu ngebantu masjid, renovasi masjid gitu? Saya dulu kan ada cerita, ada namanya sumbangan masjid itu di Lampung, itu kertas. Nah, hasilnya itu saya tidak 100% saya masukkan ke masjid itu. Nah, dari hati saya tuh saya masih teringat, wah ini dosa besar. Ya kan, kenapa untuk rumah Allah kok saya korupsi kan gitu bahasanya toh. Akhirnya saya dikala saya sudah dapat hidayah, makanya saya membangun insya Allah 1000 masjid dan insya Allah nyampe akhir hayat saya. Kenapa harus bahan bangunan, semen dan lainnya? Karena gini, kalau supaya semen itu kan yang jelas bisa dipakai dan dikala kita nanti sudah tidak ada, pasti itu kan Bangunannya tetap berfungsi ya? berfungsi. Kalau kita uang itu manusia, kita ini sudah melakukan, tapi kalau semen insya Allah ini seperti itu. Bayang-bayang dosa selalu membayangi hati Ilham. Setiap kali melihat masjid, hatinya gelisah. Ada rasa bersalah yang tak pernah hilang. Uang sumbangan yang seharusnya untuk pembangunan masjid, ia gunakan untuk membeli miras. Dosanya besar, namun pintu taubat Allah lebih besar lagi. Para guru berpesan, taubat yang sungguh-sungguh itu bukan hanya menyesal, tapi juga menebus dengan amal soleh. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW, iringilah perbuatan dosa dengan amal kebaikan karena dapat menghapusnya. Pada saat itu jadi premannya itu preman yang seperti apa gitu? Dikala dulu itu ya itu tadi masih kita di terminal kan, bis gitu atau malak, ngamen ya kan, pakai parfum. Itu saya nggak takut dosa dikala itu. Wong sholat ya enggak kok. Ya. Nah, makanya adanya ini hidayah saya
apa dosa saya terberat, mungkin saya akan tebus dengan membangun 1000 masjid. Jadi teringat deh sama wasiat Rasulullah kepada sahabatnya untuk tidak memakan dari sesuatu yang haram karena akan mengundang murka Allah. Wahai Ka'ab bin Ujroh, sesungguhnya tidaklah daging anggota badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram kecuali semua itu lebih berhak dibakar dalam api neraka. Mas Sugeng, kita nyuwun pamit, semoga semen ini bermanfaat, menjadi barokah. Amin. Yang kedua, Mas Sugeng nanti ke tempat kita, marbot masjid, makan gratis seumur hidup. Waktu pas nikah masih ngelakuin itu atau enggak? Kalau nikah ya minum, kalau nikah pas minumnya iya. Kalau nikah, yang lain kan tidak, pas minumnya. Bahkan istri saya itu kan jualan itu, dan apa ya, dawet itu kayak gitu. Es dawet? Es dawet itu. Ya. Pokoknya tak ambil, tak belikan minuman itu. Ya Allah. Pejuang langit perilaku buruk tak hanya merusak Ilham, tapi juga menggoreskan luka di keluarganya. Anak-anaknya terabaikan, bahkan tak mendapatkan kasih sayang. Ia jarang pulang, dan saat pulang selalu dengan amarah. Rumah yang dulu hangat, kini terasa sepi tanpa cinta. Kata harmonis hilang dari kamus keluarganya. Sebuah nasihat bijak dari seorang ulama yang mengatakan, orang yang memakan harta haram, tubuhnya mau tidak mau akan bermaksiat kepada Allah secara sadar atau nggak sadar. Sedangkan orang yang memakan harta halal, tubuhnya mau tidak mau akan taat kepada Allah. Dan ia diberikan taufik untuk senantiasa melakukan banyak kebaikan. Ini Mas, selamat datang di warung saya yang menggratiskan anak yatim, ibu hamil, hafiz Al-Quran, marbot masjid. Pejuang langit, saya baru pertama kali loh lihat tempat makan yang menggratiskan makanannya untuk orang-orang sebanyak ini. Apa yang membuat, wah saya ini udah harus berhijrah nih. Di Ponorogo ini kan tetangga tuh sering kita meninggal. Baik. Sering di kuburan. Nah, saya lihat itu ada jenazah itu, pocong itu dimasukkan ke kubur itu. Ya. Berarti suatu saat nanti saya pasti akan mati, Mas. Kematian seseorang memang sering menjadi pengingat. Demikian pula dengan Ilham Nadir. Bagaimana andai menimpa dirinya dan apa yang sudah ia lakukan, serta bekal apa yang sudah dipersiapkan. Ia sadar kalau dirinya sosok yang bergelimang dengan dosa. Dan alhamdulillah Allah memberikan hidayahnya melalui pintu rasa ketakutan. Seorang guru berpesan yang menyebut hadis Nabi SAW agar menjadikan kematian itu sebagai pengingat. Tahun 2005, Ilham meninggalkan dunia preman. Ia membuka angkringan kecil dengan niat bersedekah di setiap jualan. Alhamdulillah, Allah beri keberkahan. Angkringannya ramai, usahanya pun tumbuh pesat. Hingga kini jadi rumah makan yang viral dan penuh berkah. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Teguh. Oke. Pak Teguh. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam, Mas. Ini hafiz Al-Quran yang ada di tulisan ini. Oh alah. Ini Masya beliau. Allah. Ini. Oh jadi Pak Teguh ini hafiz Quran? Yang saya gratisan ini dan ngajinya di sini beliau ini. Wah. Ada kegiatan di sini, Mas. Oke baik. Setiap bulan 35 hari sekali. Oh jadi memang udah rutin ngaji Sebulan bareng-bareng di sekali, sini ya? sebulan sekali. Alhamdulillah. Ini pas banget nih lagi kita ngobrol-ngobrol. Pak Teguhnya di sini. Pak Teguh sini ya. Ini sama Bu Hidayah. Halo Bu. Ini istri salam beliau kenal, juga. Ano. Ini Hafidoh juga. Oh Hafizul juga? Iya. Wah Masya Allah. Wah ini keluarga idaman ini. Suami istri hafiz Quran. Masya Allah. Keberkahan tidak hanya dirasakan oleh Ilham pada usaha kulinernya, tapi juga berimbas pada keluarganya. Kini keluarganya jauh lebih harmonis. Bahkan Ilham kini menjadi sosok ayah panutan bagi anak-anaknya. Pejuang langit Rasulullah bersabda,
Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah jadikan ia beramal. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dijadikan ia beramal? Maka Rasulullah bersabda, dibukakan untuknya amalan soleh sebelum meninggalnya, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepadanya.